Halo teman-teman, saya Ahira. Selamat datang di Asian Brain Internet Marketing Center. Terima kasih atas kepercayaan Anda untuk mau belajar internet marketing bersama saya. Jika dulu saya memerlukan waktu sekitar 2 tahun hanya untuk sekedar mengerti gambaran jelas internet marketing itu seperti apa. Nah, melalui video training kali ini, beri saya waktu sekitar 15 menit dan Anda akan memotong waktu selama 2 tahun hanya untuk sekedar mengerti gambaran internet marketing itu seperti apa. Oke, tanpa buang-buang waktu, mari kita mulai. Sebelum saya menerangkan melalui PowerPoint di depan teman-teman kali ini tentang apa itu internet marketing, saya akan memberikan analogi sederhana supaya nanti lebih mudah pemahaman pada saat saya menerangkan internet marketing. Oke, di sini contohnya saya menulis kata transportasi. Kita tahu transportasi dibagi menjadi 3, ada darat, terus ada laut, dan udara. Ya, Anda mungkin berpikir, Ahira, saya kesini belajar internet marketing, ngapain sih kok belajarnya jadi kayak anak SD gini? Nah, ini hanya analogi atau contoh sederhana supaya nanti pada saat saya mulai menerangkan internet marketing akan lebih mudah dipahami. Oke, sekarang kita semua sudah tahu transportasi itu ada darat, laut, dan udara. Sekarang kalau seandainya darat, itu ada delman misalnya, ada beca, terus udah gitu ada bis, ada juga angkot dan kereta api ya. Sekarang kalau udara misalnya di sini ada Garuda Indonesia, ada AirAsia, terus udah gitu ada Batavia Air, udah gitu ada Singapore Air ya. Udah gitu misalnya kalau kita berbicara delman nih, delman ada siapa saja, ada kudanya, ada kusirnya. Nah, coba teman-teman perhatikan dengan melihat peta seperti ini menjadi lebih mudah bukan? Bayangkan jika teman-teman belum mengetahui transportasi itu apa. Nah, dengan dibagi-bagi seperti ini menjadi lebih mudah kan? Jadi seandainya kalau saya mengatakan kusir, teman-teman itu tahu bahwa itu bagian dari delman dan delman bagian dari transportasi darat. Begitu ya. Kalau saya berbicara Batavia Air, teman-teman tahu bahwa itu adalah transportasi udara. Jadi tidak akan berantakan sana sini bingung. Aduh, kusir tuh bagian apa sih? Aduh, Singapore Air itu apa? Begitu maksud saya ya. Nah, sekarang kita baru mulai penjelasan tentang internet marketing. Gambarannya akan sama saya dibuat menjadi berbentuk peta ya. Nah, internet marketing itu mudahnya dibagi menjadi 2. Ada sumber penghasilan atau source of income, juga ada cara promosi, traffic generation. Nah, sekarang bagian source of income itu dibagi-bagi tipe bisnisnya. Sekali lagi ini tipe bisnisnya itu ada PPS atau pay per sale, udah gitu pay per click ya atau PPC, udah gitu ada PPL atau pay per lead, ada juga jual produk sendiri ya. Udah gitu ada pelelangan atau online auction. Nah, untuk sementara waktu ini teman-teman cukup mengerti penempatannya. Kalau PPS itu bagian dari source income ya. Udah gitu online auction juga bagian dari source income. Itu aja dulu yang perlu dipahami ya. Karena nanti ke depannya teman-teman akan diberitahu PPC itu seperti apa, PPS itu seperti apa. Yang jelas sekarang teman-teman harus tahu dulu sesuatu itu bagiannya di mana atau kemana ya. Supaya tidak pusing. Sekarang kalau PPS itu dibagi-bagi lagi seperti tadi ingat delman ya, ada kusir, ada kudanya ya. Nah, sekarang ini dibagi-bagi lagi lebih kecil lagi. Contoh pay per sale itu apa? Amazon. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar ya. Amazon itu dalam internet marketing termasuk ke dalam pay per sale. Udah gitu ada lagi ClickBank ya. Kalau pay per click AdSense, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, ini salah satu program favorit AdSense. Setelah itu ada Citika, terus contoh pay per lead ada Max Bounty, ada juga Kopea, dan untuk pelelangan ada eBay, ada Flippa. Nah, apa yang ada di depan teman-teman ini? Contoh seperti Amazon, ClickBank, AdSense, Citika itu merupakan bagian kecil. Jadi ada banyak sekali program-program yang masuk dalam pay per sale. Jadi pay per sale ini bukan hanya dibagi 2, hanya ClickBank dan Amazon saja, bukan. Ini salah satu contohnya, ClickBank masuknya ini, Amazon masuknya ini ya. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah mengetahui Amazon itu seperti apa, ClickBank itu seperti apa, jika kemudian nanti teman-teman
bertemu dengan program serupa, maka teman-teman akan dengan mudah, oh ini masuknya ke pay per sale. Terus seperti AdSense, ya. Misalnya satu saat nanti teman-teman diajarkan AdSense ya di Asian Brain, satu saat teman-teman menemui program serupa seperti AdSense, teman-teman sudah paham, oh itu masuknya ke dalam pay per click ya. Jadi di sini jangan khawatir dulu ada jargon-jargon yang aneh ya seperti PPC, PPL. Jangan khawatir karena ini semua nanti akan diajarkan di Asian Brain. Oke? Nah, sekarang kita berbicara cara promosi atau traffic generation. Traffic generation itu dibagi-bagi menjadi PPC ads atau pay per click advertising ya. PPC di sini berbeda dengan PPC yang di sini ya. Ingat kalau ini sumber penghasilan, kalau yang ini termasuk cara promosi. Yang cara promosi itu ada ads-nya di belakang. Ads ini kependekan dari advertising ya. Terus setelah itu ada juga SEO, Search Engine Optimization. Ini juga nanti diajarkan di Asian Brain. Terus udah gitu cara promosi yang lain adalah email marketing, ada juga mobile advertising, dan ada juga social media marketing. Sekarang contoh PPC ads itu Google AdWords ya, terus udah gitu ada lagi Yahoo Ads, terus ada lagi MSN Ad Center. Kalau SEO, email marketing, dan mobile advertising, yang tiga ini dia berdiri sendiri, jadi tidak ada bagian-bagiannya. SEO ya SEO saja, email marketing sama mobile advertising. Kalau PPC ad ini ada bagian-bagiannya. Nanti kalau teman-teman menemukan program beriklan yang mirip-mirip seperti AdWords atau Yahoo Ads, teman-teman akan tahu oh itu masuknya ke PPC ads seperti itu ya. Oke, sekarang sosial media marketing itu dibagi-bagi. Contohnya adalah Twitter, kita bisa promosi juga di Facebook, terus kita bisa promosi di YouTube, dan sekarang ada yang baru Google Plus. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar selama ini kebanyakan orang Indonesia kalau pada saat berjualan di internet, mereka hanya berpikir, oh kalau mau jualan di internet pakai aja Facebook. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu, ternyata jika kita menjalankan internet marketing, yang namanya beriklan itu tidak hanya di Facebook. Coba teman-teman lihat, ya, ada PPC ad, ada SEO, email marketing, mobile advertising, social media marketing aja dibagi-bagi ya. Dan ini teman-teman tidak perlu mengerjakan semuanya ya. Pada dasarnya untuk menjadi kaya, teman-teman itu tidak perlu mengerjakan semuanya. Hanya misalnya mempromosikan produk ClickBank dengan menggunakan SEO saja tanpa menggunakan yang lain-lain, itu sudah bisa membuat seseorang mendapatkan penghasilan yang cukup bahkan luar biasa. Atau teman-teman hanya mau menjalankan Google AdSense dengan SEO saja, itu juga bisa menjadi kaya. Jadi di sini meskipun ada banyak ya bagian-bagiannya, tidak perlu teman-teman kerjakan semua. Yang penting itu teman-teman mengerjakan apa yang dirasa nyaman oleh teman-teman. Jadi saya sarankan nanti kalau seandainya ada teman-teman yang lain mengerjakan misalnya di Flippa misalnya, udah gitu dia berpenghasilan sampai ribuan dolar. Teman-teman mengerjakan AdSense misalnya, langsung loncat ke Flippa. Nah, itu saya tidak menyarankan seperti itu. Saran saya, fokus di salah satu sumber penghasilan, apakah mau pay per sale, mau pay per click, atau pay per lead, ya, atau menjual produk sendiri, apapun itu. Dan lalu pilih salah satu di sini cara promosi, apakah PPC ad, misalnya mau menggunakan AdWords dulu, atau langsung Yahoo Ads, atau MSN Ad Center, terserah, atau mau menggunakan email marketing saja, atau SEO saja. Jadi pada dasarnya, untuk menghasilkan penghasilan di internet itu teman-teman harus mengawinkan antara sumber penghasilan dengan cara promosi, betul? Jadi teman-teman ada yang dipromosikan, apakah produk sendiri atau produk orang lain ya. Udah gitu pilih traffic generationnya apa di sini. Dan ini semua yang akan diajarkan di Asian Brain setahap demi setahap. Nah, supaya teman-teman nanti tidak bingung karena ini kan ada banyak di sini. Nah, teman-teman saya sarankan setelah video training ini untuk mempelajari video training berikutnya, yaitu pahami cara belajar internet marketing di Asian Brain itu seperti apa. Ya, di sini yang saya perlihatkan di depan teman-teman ini adalah gambaran besar internet marketing itu seperti apa. Ya, jadi teman-teman tahu kalau nanti saya berbicara Citika misalnya, oh teman-teman tahu itu sumber penghasilan masuknya ke dalam pay per click. Kalau saya satu saat berbicara Facebook,
Atau Facebook marketing, oh itu masuknya ke dalam traffic generation, social media marketing. Jadi tidak bingung lagi ya. Misalnya saya berbicara paper sale, aduh paper sale apa sih? Itu cara promosi atau sumber penghasilan? Nah, dengan melihat peta seperti ini, tidak jauh beda seperti tadi teman-teman mengingat transportasi dibagi menjadi 3 kan, darat, laut, dan udara. Nah, ini nanti saya sarankan untuk di print lalu ditempelkan di tembok supaya teman-teman paham inilah gambaran besar internet marketing ya. Dulu saya memerlukan waktu sampai hampir 2 tahun internet marketing itu seperti apa. Nah, sekarang teman-teman sudah punya petanya dari saya. Sekali lagi, untuk menjadi kaya, teman-teman hanya tinggal mengkawinkan antara sumber penghasilan yang ada di sini, pilih salah satu, lalu dikawinkan dengan traffic generation. Dan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengerjakan clickbank dengan email marketing, mungkin Amazon dengan mobile advertising, atau clickbank dengan YouTube, segala macam ini semuanya bisa ya. Jadi teman-teman harus menjodohkan, cari jodohnya masing-masing ya. Jadi sekali lagi di sini kuncinya adalah pilih yang mana yang membuat Anda nyaman. Jadi jangan ikut-ikutan kepada orang lain. Dan semua yang ada di peta ini semua akan diajarkan di Asian Brain. Oke, silahkan Anda tonton video training berikutnya. Pahami bagaimana cara belajar internet marketing di Asian Brain. Dan setelah itu ikuti lagi petunjuk-petunjuk berikutnya yang diajarkan melalui video training lainnya. Saya Ahira. Sekali lagi, selamat datang di Asian Brain Marketing Center. Semoga ilmu yang saya berikan akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.